Selamat pagi Abang dan Kakak asisten Laboratorium Ekosistem Perairan Pesisir. Izin kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi kami mengenai struktur komunitas Lamun di lahan percobaan program studi manajemen sumber daya perairan. Baiklah, kami dari kelompok 4 memiliki anggota. Yang pertama adalah Kakak Fadilah Khairani, baru teman kami Saudari Nur Anisa, teman kami Saudari Hafiza Fikri Naipaspos, teman kami Saudari Apriani Susanti, dan teman kami Koni Putri Siregar, sama teman kami Sari Putri Situmorang. Juga saya sendiri Esra Juandika Pranginangin, dan teman kami Iza Mahendra. Fikri Naipaspos. Salah satu ekosistem bahari yang produktif di perairan Rangka, yang berfungsi perlindungan terhadap hewan di padang lamun, membantu organisme epi dan mengisikan karbon dan kolam air sebagai masuknya. Baik, atur. Akan dibacakan oleh kami, persilahkan. Fungsi ekologis padang lamun di daerah pemijahan, daerah mencari makan, dan daerah untuk mencari perlindungan berbagai jenis biota laut seperti ikan, krustasea, moluska, echinodermata, dan sebagainya. Tumbuhan lamun itu sendiri merupakan makting dugong atau Chelonia midas dan bertindak sebagai jebakan sedimen dan nutrien. Banyak di antara hewan laut yang memiliki nilai penting secara komersil dan rekreasi. Pada stadia tertentu dalam siklus hidupnya sangat bergantung pada keberadaan ekosistem padang lamun. Di daerah Queensland, bagian utara, padang lamun menunjang juvenil udang penait yang bernilai ekonomis penting. Oke, terima kasih kepada Saudari Koni Putri. Teman kami, Sari Putri Situmorang. Putri, kami persilakan. Ekosistem lamun memiliki produktivitas primer dan sekunder dengan dukungan yang besar terhadap kelimpahan dan keragaman ikan. Ekosistem lamun juga merupakan sumber daya pesisir yang memiliki peran yang sangat besar dalam menyediakan jasa lingkungan. Peran tersebut dapat dilihat dari sisi ekologi maupun dari sisi sosial yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Faktanya, bahwa keberadaan dari ekosistem lamun memiliki peran dan fungsi yang sama dengan terumbu karang dan mangrove. Sejauh ini, keberadaan ekosistem lamun belum diketahui bagaimana manfaat dalam perikanan skala kecil. Manfaat ekosistem lamun secara langsung sebagai salah satu mata pencaharian yang sangat penting bagi nelayan skala kecil khususnya. Putri Situmorang. Oke, di bagian faktor pembatas ini akan dijelaskan oleh teman kami, Iza Mahendra. Faktor pembatas dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem. Faktor-faktor pembatas bagi produksi dan pertumbuhan mangrove antara lain suhu dan cahaya matahari, salinitas, anoksia dan pasang surut, bioturbasi, serta ketersediaan nutrien. Oke, terima kasih kepada Iza Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi habitat padang lamun sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor parameter hidro
oseanografi perairan di sekitar habitat hidup lamun. Parameter perairan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan lamun adalah kondisi fisika dan kimia dan biologi itu. Parameter-parameter tersebut antara lain berupa suhu perairan, kecepatan arus, kecerahan salintas perairan, dan freksi substrat dasar. Kondisi perairan sangat mempengaruhi kerapatan jenis lamun, adalah freksi substrat serta kandungan nutrien atau zat hara substrat dasar tempat lamun tumbuh. Hal ini karena adanya pemanfaatan nutrien terlarut di perairan dan nutrien yang berada di substrat dasar yang sangat dibutuhkan lamun untuk proses produksi. Nutrien tersebut diserapkan oleh lamun melalui daun dan sistem perakaran lamun yang sudah mempunyai fungsi yang berkembang sangat baik. Oke, hasil pada presentasi kami ini akan dijelaskan oleh teman kami, Apriani Susanti. Kepada Apriani Susanti, dipersilahkan. Hasil dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Tabel 1 merupakan nilai penutupan lamun di lahan percobaan program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dari tabel tersebut diketahui terdapat 3 transe dengan persentasenya masing-masing. Transe pertama itu memiliki persentase sekitar 83,7, transe 2 725, transe 3 756,25. Penutupan total transe di lahan percobaan program studi manajemen sumber daya perairan adalah 70,26. Yang kedua ada nilai penutupan lamun pada setiap spesies di lahan percobaan program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Terdapat 2 spesies lamun. Yang pertama itu ada Enhalus acroides dan kedua ada Halophila opalis. Dari persentase ketiga transenya per spesies, yang pertama itu untuk transe pertama dari jenis Enhalus acroides sebesar 656,25%, pada transe 2 550, pada transe 3 93,75. Dan rata-rata dari presentasi penutupan lamun per spesies yaitu Enhalus acroides sebesar 54,54%. Untuk spesies lamun Halophila opalis terdapat 3 transe. Yang pertama itu transe pertama itu sebesar 181,25, transe kedua itu 175, dan transe 3 itu sebesar 162,5. Dan rata-rata persentase tutupan lamun dari spesies Halophila opalis itu sebesar 15,71%. Oke, pada bagian pembahasan ini akan dijelaskan oleh Saudari Nur Anissa. Kepada Saudari Nur Anissa, dipersilakan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, tutupan total lamun di lahan percobaan program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara setelah dirata-ratakan adalah 70,26%. Nilai ini termasuk dalam kategori padat. Kondisi tutupan lamun yang padat ini dapat menjadikan ekosistem lamun memiliki lebih banyak manfaat atau memenuhi semua fungsi dari lamun. Kategori tutupan lamun tersebut sesuai dengan Core Map LIPI 2014 yang menyatakan bahwa persentasi 51-75% masuk pada kategori padat. Ukuran lamun dan juga kerapatan lamun sangat mempengaruhi tutupan di suatu lokasi, pulau, ataupun pantai. Ketika dilakukan pengamatan dari ketiga stasiun, banyak plot yang tidak memiliki tutupan. Namun, beberapa sisanya memiliki tutupan sehingga total hasil rata-rata penutupan lamunnya masuk dalam kategori jarang. Oke, terima kasih kepada Saudari Nur Anissa. Adapun kesimpulan dari hasil ini ialah 1 spesies lamun yang terdapat di lahan percobaan manajemen sumber daya perairan Universitas Sumatera Utara, yaitu Enhalus acroides dan Halophila opalis. Spesies yang mendominasi yaitu Enhalus acroides yang memiliki nilai kerapatan relatif tinggi dengan nilai presentasi kerapatan 54,54% dari seluruh jenis lamun yang
ditemukan. Strategi adaptasi yang baik terhadap lingkungan, di mana tumbuhan tersebut memiliki perakaran serabut yang mampu berkolonin lebih lebat di habitat dangkal dibandingkan dengan lamun jenis lainnya. Adapun kesimpulan yang kedua adalah kondisi lamun berdasarkan Kepman LH nomor 201 tahun 2004 di lahan percobaan dengan nilai 62, di mana kepadatan padang lamun dipenuhi spesies jenis lamun Halophila ovalis dan Enhalus ochroides. Oke, terima kasih. Sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat dan selamat pagi.